Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Asa FM, sambung Selaksa Asa Indonesia. Kembali lagi hadir di Selasa sore ada bincang sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Tentunya langsung dari Studio 1 Radio Asa FM. Buat Sobat Asa yang mau gabung ataupun mau tanya-tanya ke narasumber, bisa langsung melalui kolom komentar di live Facebook Radio Asa FM, atau juga bisa langsung chat WA ke nomor ini. Didukung oleh Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar, Klinik Rahmat Medika Kota Blitar, Klinik Mardis Medika Panggung Rejo Kabupaten Blitar, dan juga Klinik Mitra Medika Jeblok Talun Kabupaten Blitar. Insya Allah sampai dengan jam 4 sore nanti ya, dan ini nanti kayaknya lebih ya, karena kita mulainya sudah molor. Oke, yang sudah hadir di Studio 1 Radio Asa FM, kita sapa dulu ya Sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iki suarane sing siji ungkul, satunya cempreng iki. Gimana kabarnya Mas Adit sore hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Eni. Alhamdulillah sehat. Kalau di sini Mbak Ayu. Wah, namanya banyak ini. Oh iya, baik. Oke, ini Sobat Asa yang mungkin dulu sudah istilahnya sering gabung ya di acara Bincang Sehat. Ini di sini ada Mas Aditya Saputra. Aku lek Saputra koyo susah bias kulino Saputra itu. Iya, ini yang kedua kalinya ya Mas Aditya. Insya Allah. Insya Allah yang kedua kalinya ini ya di acara Bincang Sehat, dan tentunya setiap Selasa sore itu Radio Asa FM selalu berbagi tentang kesehatan utamanya. Dan sore hari ini tema kita apa ini Mas Adit? Pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan pertolongan pertama dan penanganan pre-hospital gigitan ular atau snake bite. Nah, ini yang sering viral juga ini di jagat raya ini ya. Jadi beberapa kali juga di sosial media ini banyak sekali tiba-tiba muncul ular di kamar mandi, di kloset. Wah, ini kalau nggak gitu di atap. Nah, ini mungkin kan namanya ular kan datangnya suka-suka ya nih Mas Adit ya. Nah, dengan adanya informasi ini mungkin bisa juga buat Sobat Asa untuk persiapan. Ya jangan sampai ya. Istilahnya jangan sampai kita terkena gigitan ular. Tapi kalaupun ada terjadi gigitan ular, nanti kita bahas tuntas ini gimana sih cara menanganinya. Dan ini sebelum kita mulai tadi kok lupa Mas Adit. Meskipun aku ya wes kenal sama Mas Adit, iya yang kenalan dulu dong sama Sobat Asa yang mungkin ini pertama kali gabung di Bincang Sehat. Monggo Mas Adit. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Baik, selamat sore semuanya, sahabat Radio Asa FM. Perkenalkan saya Aditya Saputra. Sehari-hari bekerja sebagai perawat di instalasi gawat darurat RSUD Mertuwaleo Kota Blitar. Oke, ini aktivitasnya. Ya, aktivitasnya banyak ini ya. Selain di rumah sakit ini yang Mbak Ayu tahu ini banyak sekali yang digeluti, utamanya di bidang tangga bencana. Iya. Di tangga bencana itu sendiri mungkin bisa di organisasi yang pertama ada di Bapena, Badan Penanggulangan Bencana Persatuan Perawat Nasional Kota Blitar. Kemudian yang kedua tergabung dalam FPRB atau Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Blitar. Jadi dua kegiatan itu, selain saya bekerja di rumah sakit, saya aktif di dua itu. Kadang juga membantu sebagai narasumber atau sebagai pemateri di Badan BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Kota Blitar ya. Yang terakhir itu saya di Karangsari yang blimbing. Oh ya. Iya. Agrowisata blimbing itu. Yang di Karangsari itu memberikan materi tentang medical first respondent. Itu yang terakhir dimintai tolong oleh tim-tim dari BPBD dan Rapi Kota Blitar itu. Itu masih berkesinambungan ya, istilahnya nyambung ya, itu tadi ya. Berarti sering diundang kemana-mana nih Mas Adit ya. Jadi narasumber ya.
Ya, yang penting kan hidup ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Betul sekali 100 bener itu ya. Iya karena kan kalau ada yang bilang kalau kita senantiasa sering membantu orang lain pastikan kita juga akan dimudahkan tentunya. Ya. Dan ini juga di sore hari ini Mas Adit ini juga dalam rangka memberikan informasi juga ya. Tentunya informasi yang bermanfaat sekali di musim penghujan. Betul, di musim penghujan saat ini. Dan kalau nggak salah Mas Adit juga sempat ngajar juga ini ya. Kalau ngajar sudah enggak? Oh sudah enggak ya, oke. Tapi kayaknya masih bisa loh ini karena sudah kulina. Kulina ngajar mengajarnya jadi narasumber juga oke nih lah. Oke Mas Adit, monggo bisa dimulai. Oke, selamat sore semuanya. Masih aktif di Radio Asa FM. Jadi gigitan ular itu merupakan kegawatan medis yang memerlukan perhatian dengan segera. Jadi kalau kita melihat musim penghujan ini banyak sekali kasus-kasus terjadinya gigitan ular. Yang terakhir kemarin itu di wilayah Panggung-Rejo itu ada yang tergigit ular, yaitu tergigit ular jenisnya itu adalah jenis Rhodostoma. Rhodostoma itu adalah orang Jawa menyebutnya ulo bandotan macan. Nah, itu. Yang jadi, besar itu ya. Yang warnanya seperti tutul ya, itu Rhodostoma. Jadi kadang itu orang itu panik dulu. Betul lah, apalagi perempuan ya. Jadi berbisa para. Jadi yang perlu kita garis bawahi, tidak semua ular itu berbisa. Ada yang high venom atau beracun tinggi, ada yang low venom atau medium venom. Jadi kalau saya selama di instalasi gawat darurat itu yang pernah mengetahui gigitan itu hanya 3 jenis ular. Yang pertama Rhodostoma tadi atau orang Jawa menyebutnya sebagai bandotan macan. Nah, itu Rhodostoma. Yang kedua itu ada yang namanya Alboralis atau insularis atau ulo luwo. Ulo luwo itu ditandai dengan kepalanya itu segitiga, kemudian ekornya merah warna hijau. Ekornya warna hijau. Ekornya warna merah. Oh, ekornya warna merah. Ularnya warna hijau. Oh, iya. Itu. Ulo luwo itu maksudnya. Ulo luwo itu. Kemudian yang terakhir itu naja seputatrik ya. Bahasa biologinya itu agak sulit. Susah ya. Itu orang menyebutnya adalah kobra Jawa. Kobra Jawa atau kalau orang Jawa itu menyebutnya itu sebagai ulo dumung. Ya. Pernah itu dengar, warnanya itu hitam, meles gitu ya. Pernah juga menyapa di sini tuh yang Mas Adit sampaikan. Menyapa gitu di studio ini ya. Ya, biasanya itu kalau ulo dumung kenapa kok saya sangat kayak Mas Sunu takut itu karena saya sempat yang pernah membunuh itu kobra Jawa itu saya pernah membunuh, tapi masih kecil itu juga gitu, ada secara mendesis itu. Oh, gitu. Khasnya mendesis itu, warnanya hitam itu. Itu rata-rata itu kalau jenis ular itu rata-rata kan bentuknya kepalanya itu segitiga. Nah, itu rata-rata yang yang high venom atau dia itu jenis ular viper ya. Kemudian ular-ular itu biasanya aktif di senja hari atau fajar ya. Jadi mereka kan rata-rata nokturnal. Dia itu aktif di malam hari. Kalau siang kan jarang toh. Istirahat ya dia. Itu ya dia itu kalau rata-rata dan kebanyakan yang kasus-kasus yang tergigit dengan ular-ular itu rata-rata orang pagi ke sawah, yang setelah subuh ke sawah, benar. Kemudian yang malam hari yang nyuluh kodok, kemudian cari bekecot, rata-rata seperti itu. Atau kalau gak gitu nyari burung. Ya setahu yang pernah saya jumpai seperti itu. Ya itu. Kalau angka kejadiannya pun kalau di dunia itu sangat tinggi sekali, sekitar 421.000 hingga 1 juta lebih ya. Wih, ya itu hampir 20.000-nya atau 94.000-nya menjadi korban ya. Itu. Kemudian kalau di Indonesia terutama di Blitar itu yang setahu saya lawling ya, bungarus itu bahasa latinnya bungarus itu lawling itu
jarang ya. Karena bunga harus itu rata-rata ular-uling itu dia itu hanya diam. Oh, dia nggak mengganggu. Nggak seaktif seperti Yang 3 tadi ya. Ya, seperti Rhodostoma, kemudian seperti Insularis atau ular luwuk hijau tadi ekor merah, kemudian seperti naja atau ular kobra tadi itu. Oke. Jadi dia cuman menyapa doang ya. Ya, katanya kalau orang Jawa dulu mengatakan ketika kita itu melihat ular-uling, bapak saya juga pernah berkata, lek ketemu ular-uling ojo dipateni, tapi pindahan naik. Karena Diusir. uling ya diusir dengan kayu apa dengan alat yang sekiranya aman, jangan dibunuh. Karena itu ada apa ya, isyarat weling, filosofinya ya. Itu ada weling itu ada mungkin ada janji kita atau nanti yang kita belum tersampaikan. Itu yang warnanya hitam itu Mas Adit, hitam bukan? Weling. Iya. Weling yang itu hitam putih itu. Oh iya. Nah, kalau yang kuning itu welang, kalau yang putih itu hitam kuning hitam seling-seling itu ya. Seling-seling itu weling itu. Iya. Itu. Kemudian kalau sudah tergigit dengan 3 jenis ular seperti ini tadi, apa itu ya, orang itu sering salah kaprah ya. Nah, dalam penanganannya harus diapain gitu ya. Yang pertama itu yang sering dilakukan itu adalah tourniquet atau mengikat sekuat-kuatnya bagian yang tergigit. Itu sangat tidak dianjurkan sekali. Salah berarti itu ya. Salah. Itu yang sekarang itu tidak sesuai dengan SOP atau tidak sesuai dengan apa yang disarankan WHO. Karena itu ketika kita mengikat dengan karet atau tali atau rafia yang sifatnya sangat ketat sekali, itu akan menimbulkan yang namanya nekrosis atau kerusakan jaringan. Oh, justru jaringannya. Ya, nanti pasti akan segera menghitam. Itu. Padahal kan orang bilang itu kan diikat itu supaya nggak menyebar ya. Ya, kita ketahui sebenarnya ketika dia menggigit, baik itu melalui subkutan atau jaringan adiposa atau lemak kita, melalui otot atau vena atau mungkin arteri kita ya, itu dia itu menyebarnya itu sistemik. Dia pakai yang namanya kelenjar atau aliran limfatik. Dia itu langsung ke kelenjar getah bening kita. Makanya imun kita langsung turun. Nah, jadi bukan di peredaran darah. Bukan. Dia pakai limfatik ya itu. Jadi langsung autoimun kita yang diserang. Itu. Jadi kalau kita ngomongin ular dari 3 jenis ular itu, racun ular itu sebenarnya ketika menggigit kita itu ada 2. Yang pertama adalah neurotoksik, yang kedua adalah hemotoksik. Yang termasuk neurotoksik itu bungarus atau weling tadi. Ya. Kemudian ada yang satunya naja atau ular kobra tadi. Itu neurotoksik. Dia akan merusak jaringan saraf kita. Nah, itu. Iya, saraf-saraf ya. Neurotoksik. Jadi rata-rata langsung lumpuh dan sebagainya. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada hemotoksik. Nah, jadi dia akan merusak dinding pembuluh darah kita. Satunya ke saraf, satunya merusak. Ya, itu. Ya, yang hemotoksik itu apa saja? Hemotoksik itu ada yang namanya insularis atau ular hijau ekor merah, ular luwuk, sama Rhodostoma atau ular tanah atau biasa menyebutnya bandotan macan tadi. Dan hemotoksik pasti ketika digigit itu pasti akan bengkak dulu. Yang pertama pasti bengkak ya. Bengkak, nekrosis dan sebagainya itu. Nah, ketika kita mentornikuet atau mengikat, maka nekrosisnya itu akan semakin bertambah itu. Kemudian yang kedua itu adalah yang tidak boleh dilakukan itu adalah menghisap racun, nyedot, Mbak. Iya. Itu Kan harapannya tidak dianjurkan dibuang itu. Ya, karena sifatnya dia kan sistemik tadi, pakai limfatik. Langsung itu. Jadi ketika tidak ada gunanya dong. Apalagi ketika kita itu tidak paham. Jadi dia menyebar semakin ekstremitas atau bagian tubuh kita yang tergigit itu semakin digerakkan, maka dia itu semakin cepat menyebar. Apalagi posisinya lebih tinggi dari jantung kita. Itu pasti cepat menyebar tourniquet. Kemudian ada juga itu yang mensayat. Langsung disayat, dikeluarkan, diplotot. Nah, itu apa ya? Diplotot. Dipencet ya. Itu
tidak dianjurkan. Nah, ada juga yang lucu lagi ini, memberikan minuman alkohol. Aduh, biar apa ini ya? Ya nggak tahu ini. Netral lah, kasih alkohol ya. Itu yang tidak dianjurkan. Yang salah ya, mitos Yang itu salah, berarti ya. yang Cuman salah, mitos ya. ya itu. Mungkin itu sebelum ada penelitian dan sebagainya, itu mungkin waktu-waktu dulu masih dianjurkan sebenarnya itu. Jadi di Indonesia itu ada salah satu dokter emergency yang dia itu sangat fokus sekali dengan penanganan toksologi atau terutama gigitan binatang, ya snake bite atau gigitan binatang-binatang yang lainnya yang sifatnya beracun. Itu saya sangat terkesima dengan dokter yang namanya Dokter Tri Maharani. Dia salah satu dokter dari Kementerian Kesehatan Indonesia yang sangat fokus mengembangkan serum-serum anti bisa ular ini, dan juga dia itu sangat aktif dengan jenis-jenis gigitan atau jenis-jenis ular yang di Indonesia. Satu Indonesia. Ya, baik itu tempat saya bekerja, sebelum kita konsul ke dokter bedah, pasti kami konsul dulu ke Dokter Tri Maharani itu tersebut. Ya. Jadi anti serum bisa ular bisa diberikan apabila sudah ada advis, salah satunya dari Dokter Tri Maharani itu atau dari dokter spesialis bedah umum itu. Jadi istilahnya tidak sembarangan ngasih anti bisa ular ya. Karena kembali lagi Mbak Ayu, semua gigitan ular itu tidak harus memerlukan serum anti bisa ular itu. Gitu. Kemudian kalau sudah tergigit bagaimana? Apa Pertanyaannya. yang harus dilakukan? Yang pertama itu adalah tenang. Ini yang susah itu Mas Adit ya. Satu kata yang sulit. Siapapun pasti heboh. Iya, pasti panik ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah baringkan pasien ya untuk tidak bergerak. Justru diem aja ya. Gini Mas Adit, ketika ini kan ya jangan sampai kena ya. Ketika digigit itu apakah nyeri ya? Ada yang nyeri. Ada yang cuma cekit gitu aja seperti gigitan semut. Ada yang setelah digigitan rasanya panas. Seperti terbakar. Ya, jadi kalau saya merespon atau menanyai pengkaji orang-orang yang dengan gigitan-gigitan itu ternyata responnya beda-beda. Ada yang Roro ketika habis pulang merumput, iki tadi kena opo juga ada, tiba-tiba langsung bengkak. Itu. Karena kan tadi kan Mas Adit bilang usahakan tenang, jangan bergerak. Nah, ketika dia nyeri atau apa kan pastinya susah dia untuk diem. Jadi yang imobilisasi atau tidak bergerak itu adalah daerah di mana yang digigit. Yang lainnya boleh bergerak. Secara melaku gitu. Boleh ya. Misalkan tangan kanan, tangan kirinya masih boleh bisa. Ya. Untuk imobilisasi memegang dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya kita pasang bidai atau spalk. Kalau di rumah mungkin kayu kardus, atau papan kardus gitu ya. Bisa, papan bisa ya. Pastikan taliannya itu tidak cukup diikat aja, nggak usah diblowobet itu enggak. Tujuannya kenapa? Agar kita bisa mengevaluasi bengkaknya itu sampai di mana. Benar. Oke. Selanjutnya setelah kita imobilisasi tenang sudah, jangan digerakkan, pastikan di bawah lebih rendah dari jantung ya. Kemudian setelah imobilisasi jangan digerakkan, kemudian sudah dibidai. Selanjutnya adalah kita tandai. Jadi tandai di mana yang digigit itu jamnya. Jam berapa mulai digigitnya. Itu untuk mengevaluasi bengkaknya nanti sampai mana. Itu. Justru tadi yang kalau di sawah tadi yang nggak kerasa itu yang susah ya. Dia itu rata-rata seperti iki kena opo, pasti seperti itu. Dan di sawah pun kan banyak hewan ya. Banyak hewan. Itu yang sulit kita mengidentifikasi. Karena nanti berkaitan dengan serum yang akan diberikan. Biar pas ya. Tuh, selanjutnya yang lebih keren ini memfoto ularnya. Wah, ini kalau habis gigit dia pergi kan kita nggak tahu ya. Rata-rata itu sudah dibunuh, difoto. Ada yang moto, ada yang tidak. Alhamdulillah ada yang moto itu bisa membantu kita. Sangat bantu ya. Ini jenis rhodostoma, ini jenis bunga ros. Biar tepat tuh serumnya. Insularis ya atau naja ya seperti itu. Nah, ini Mas Adit, kalau kena gigitan ular tuh apa ada tandanya? Maksudnya kayak kalau dulu saya tahu saya ada titik kayak 2. Betul. Apa masih tetap seperti itu atau mungkin tanpa bekas tetap ya? Seperti itu. Kelihatan ya berarti. Kelihatan, tapi rata-rata itu sudah
tertutupi kalau saya di lapangan itu sudah tertutupi dengan memarnya atau nekrosisnya sudah menghitam. Jadi nggak kelihatan. Kalau menurut teori ya, itu tanda-tanda ular berbisa itu ada 4. Yang pertama yang tidak berbisa itu tidak ada bekas taring, atau mungkin ada bekas taring yang sifatnya banyak giginya. Oh itu Ya, justru banyak ya. banyak. Itu yang berbisa. Tidak berbisa. Oh tidak berbisa. Tidak berbisa. Oke. Gigitannya banyak, jentrek-jentrek itu ya gigitannya bekasnya. Kemudian yang kedua itu dengan taring di belakang, biasanya 2. Oh iya. Ya, tuh. Kemudian yang kedua dengan taring di depan, 2 juga. Oh ada yang di belakang, Ada yang di depan. Oke. Kemudian ada taring di depan agak ke samping, itu melebar ya, itu seperti itu. 2 biasanya itu. Tapi ketika setahu saya, ini menurut teori ya seperti itu. Tapi ketika di lapangan, ketika saya melihat gigitannya itu kesulitan. Sudah nggak kelihatan. 1 nekrosis, kedua pasti ketutupan darah. Oh iya. Dan kita itu tidak berani memanipulasi luka tersebut. Ketika kita mencuci dan ngucek-ngucek, nah itu nekrosisnya apa? Kok nekrosisnya apa tuh? Penyebarannya itu tambah lebih cepat ya. Ya itu. Jadi kita itu hanya imobilisasi dan menandainya sampai berapa itu. Dan biasanya nanti biasanya itu ketika sudah di rumah sakit ya, kita imobilisasi, kita tandai ya. Kemudian mungkin anti nyerinya itu biasanya cukup paracetamol saja. Oh gitu ya. Iya. Tidak diberikan dexa dan sebagainya karena dia kan antisupresan imun. Jadi yang minimalis banget ya berarti. Ya itu. Kemudian kita nanti akan kita evaluasi dengan lab. Yang pertama itu darah lengkap, terutama trombosit. Nah, terutama kalau ular-ular yang bersifatnya high motosik ya, itu pasti akan trombositnya akan turun. Oh, langsung ngaruh ke trombosit ya? Langsung, karena biasanya, tadi ya, di peredaran darah tadi ya. Kemarin yang digigit rhodostoma atau ular gibuk atau ular tanah atau ular bandotan macan, itu trombositnya langsung sempat 60.000. Wih, drastis ya langsung, ini ya. Itu yang ditakutkan shock itu seperti itu. Kemudian yang kedua, APTT atau PTT atau faal hemostatis, tingkat bekuan darah pasti itu rata-rata memanjang. Kalau sebelum itu pemberian antiserum atau polivalen ya, antiserum bisa ular itu biasanya diberikan 1 kali kurang dari 1 kali 24 jam. Nah, berarti harus cepet ya. Itu biasanya pemberian namanya itu biasanya kalau di rumah sakit itu namanya Biosafe. Biosafe itu 2 vial dan dimasukkan dalam cairan infus di drip. Pemberiannya tidak langsung itu. Injeksi ya berarti. Nah, setelah di drip dalam 5 jam pertama, nanti kita labkan PTT APTT lagi, faal hemostatis lagi, sudah memendek apa belum. Kalau masih memanjang kita ulang lagi. Nah, itu. Jadi antiserum atau bisa ular itu persediaannya kan terbatas. Makanya itu tidak semua gigitan ular itu harus diberikan Biosafe atau serum itu. Termasuk kan kita notabene kan luo atau hijau ekor merah itu kan juga perlu serum. Ya, tapi ketika nanti nilai labnya normal, berarti kan imunnya bagus. Oh iya. Ya, imunnya bagus, trombositnya bagus, APTT, PTT-nya bagus, ya. Itu kita evaluasi 1 kali 24 observasi jam. Ya. Observasi. Ya, tidak perlu diberikan serum itu karena ya persediaan terbatas. Betul. Kalau beli itu mahal sekali, sekitar 1 vial kalau nggak keliru loh ya. Kalau nanti bisa googling cari itu sekitar 1.600.000. 1 vial itu ya. 1 vial. Sedangkan sekali masuk itu 2 vial. Di drip di cairan infus itu ya. Dan diulang. Oh, nggak hanya sekali. Tidak, ya kita bisa mengulang atau tidak berdasarkan hasil lab FH tadi. Itu yang mungkin sedikit yang kita ketahui terkait dengan penanganan ular ya di rumah sakit ya itu. Jadi ya istilahnya kalau kita mengetahui menggigitnya, jadi jangan lama-lama untuk dibawa ke rumah sakit ya. Betul. Itu. Dan pastikan ular itu yang saya sebutkan tadi itu berbisa.
Oke. atau hexvenom. Kadang-kadang kan ya itu tadi ya, kita susah ya. Susahnya di Habis situ. gigit Ya. dia pergi atau gigitnya waktu Nah. kita nggak tahu ya istilahnya. Terus kan rata-rata kan apa itu paniknya dulu. Iya betul ya. Paniknya dulu. Wah iki ya rata-rata Iya, iya, betul. rata-rata panik dan minta sabu atau serum anti bisa ular itu. Iya iya. Dan Padahal adanya hanya di rumah sakit ya kalau di Blitar ya, di Mardi Waluyo ya aja ya. ada itu. Adanya Ya, di itu. Mardi Waluyo dan itu juga tidak serta-merta semua gigitan ular harus diberikan sabu itu tadi Iya, ya. iya, itu. Oke. Dan yang lebih penting mungkin itu tadi Mas Adit ya, yang penanganannya ketika di rumah nih harus Iya. diapain dulu. Iya, itu. Atau mesti apa harus dikerjakan. Dan mungkin ada nggak Mas Adit ini pengalaman di rumah sakit yang istilahnya karena gigitan ular sampai terlambat penanganannya karena terlalu lama di rumah, itu mungkin ada nggak selama ini? Selama ini masyarakat sepertinya sudah sadar Oh ngaten ya, Iya. oke. terkait dengan bahayanya gigitan itu. Mungkin ya sudah ada kasus-kasus dengan gigitan ular dan akhirnya meninggal dunia itu. Ya, ya. Makanya semua dikebiahu ya. Semua Betul. gigitan berbahaya. Langsung Nah, ya, itu. betul. Kalau kita melihat di luar negeri itu edukasi terkait dengan gigitan ular dan kita mengenalkan habitatnya, kemudian kita mengenal jenis-jenis spesiesnya, itu sudah sejak SD itu sudah dikenalkan. Sebenarnya ya. Jadi itu tahu ini ular berbisa atau tidak. Nah, Iya, bisa seperti bedain itu. lah Ya, istilahnya. itu. Oke, benar-benar. Tapi secara prinsip apapun itu ular, alangkah baiknya diperlakukan sama penanganannya pre-hospitalnya atau ketika harus di sama rumah ya. ya. Oke, benar. Yang pertama tenang, kemudian jangan Jangan banyak digerakkan, gerak. kemudian diimobilisasi atau dibidai, kemudian kita tandai gigitannya, Oke. jamnya, kemudian setelah itu Kalau bisa kalau foto bisa ularnya ya. foto, ya dibunuh dulu kalau mungkin ya. Ya, Cuman itu. kalau ada perempuan semua Ya. kan nggak mungkin ya, kemarin kita. Rata-rata itu ular itu setelah gigit lari. Iyalah, makanya itu kan Lari. belum sempat kita foto nih. Iya, lari itu. Oke. Seperti itu yang di kemarin itu yang ulo-luo ekor merah itu waktu merumput. Nah, Ketika ini kan nggak merumput, kelihatan ya. Ya sama-sama hijaunya tiba-tiba cedit, tapi dia sempat lihat Oh, yang warnanya bunuh hijau apa ekor gitu ya? merah itu. Kemudian yang satunya itu waktu bersih-bersih di kebun belakang rumah. Jadi kalau rhodostoma atau ulo bandotan macan, dia tuh sangat mirip sekali dengan tanah dan juga sangat mirip sekali dengan daun-daun yang berkukuran warna coklat itu. Oh, yang sudah mau busuk itu ya, Iya, daun-daun yang itu ya. sangat mirip sekali Oke, itu. coklat itu ya. Oke, Gitu. oke. Kemudian kalau naja atau ular kobra, dia tuh sukanya kan yang lembab-lembab itu. Di Oh, kamar mandi, iya, iya. di spidey, Yang tiba-tiba muncul di kemudian situ ya. di tumpuk-tumpukan barang tidak dipakai di Terpakai belakang ya. rumah. Benar-benar Dia tuh sekali. dan warnanya hitam. Dan kita Hitam ya? itu Nggak bisa ya, kalau benar-benar. penerangannya itu Kurang. kurang. Dan dia benar-benar. tuh kan aktif di malam hari seperti itu. Dia bergerilyanya Ya, kalau malam betul, ya. ya. Oke. Rata-rata Ular dia tuh seperti itu ya? nocturnal ya. Yang berbisa itu malam hari. Malam gitu, hari ketika rata-rata. siang dia istirahat lah istilahnya. Ya, seperti itu. Berarti kalau ini yang sering viral di sosial media itu Mas Adit, yang istilahnya dia muncul di atap yang besar gitu tuh justru tidak berbisa. Ya, Kalau yang itu besar, seperti itu kalau orang saya tuh dulu menyebutnya ulone bakul jamu. Itu rata-rata yang besar-besar, yang peliharaan sanca kembar. Oke. Yang iya, besar-besar itu loh. Ya, itu sanca kembar. Jadi itu tidak berbisa ya. Tidak. Tapi dia kalau makan melilit ya. Melilit ya. Mungkin makan barang-barang kayak Ya. tikus besar Ya, itu yang ngintip bisa dan masuk dia ya. sebagainya. Oke. Itu seperti itu. Iya. Jarang kalau Yang besar itu yang ya. besar-besar itu jarang Nggak malah. gigit ya Nggak dia, gigit nggak ya. gigit ya. Karena Kan dia rata-rata- bener-bener. Iya, dia mungkin ya peliharaan. Iya, Kedua lepas kan, ya. Iya, gitu. Terus yang sering-sering terjadi itu kan yang tiga tadi, ketika mereka beraktivitas baik di sawah, di kebun, Iya ya. atau Di mungkin rumah ketika di ya. rumah, di dapur dan sebagainya itu. Iya iya iya. Ya itu. Apalagi kalau musim hujan ini kan banyak kayak banjir. Iya, Ularnya iya. kan ikut ya. Ya, ini kan musim berkembang biak Musim mungkin berkembang ya. biak ya. Katanya Mungkin dulu itu. kalau musim panas itu juga dia keluar, dia cari rumah istilahnya. Ya, itu. Tapi musim hujan pun juga dia juga ikut aliran air ya. Itu yang Oke. sering terjadi yang
sering saya dijumpai ketahui. ya. Itu. Jadi ya kadang-kadang dulu sih pernah di sini Mas Adit. Jadi ketika saya dan Pak Gede itu siaran itu. Iya. Cuma di luar situ. Waktu saya kan biasa kalau siaran itu kan lihat ke sana-sana. Iya. Di luar sana itu yang hitam itu Mas Adit. Yang namanya dunung ya. Dumung Ya, yang dumung. Atau naja, Nah, naja, itu ya, situ. seput, patrik. Ya, itu dia sudah keluar di situ. Terus Gitu. akhirnya dibunuh kan di situ. Pernah juga di studio sini juga di situ Mas Adit. Jadi Ya. nggak tahu mungkin waktu studionya terbuka gitu kan dia masuk ya kita nggak Ya. tahu juga. Di pojok situ juga pernah. Makanya ular-ular itu pernah menyapa di sini. Oh gitu. Kan juga Dan- deket ya sama Ya. Apa fobia atau kita seperti takut yang sekiranya itu kita was-was lah, Iya, seperti itu. jadi akhirnya Hati itu iya, seperti was-was itu. kayaknya di pojok-pojok ini wah gitu. Gitu. Kan Iya. sudah pernah menemui gitu. Gitu. Oke. Apalagi yang pernah ketatalan dan sebagainya. Ya sampai digigit ya. Saya tuh mungkin. pernah juga naik sepeda motor malam-malam hari di atas jembatan, tiba-tiba dihadang kobra, itu juga pernah saya itu. Itu arbablas malah mekro Ya, nah kayak gitu. mau balik itu ya waktu dikejar itu. Saya juga ya, Repot takut itu ya. ya. Takut. Tapi ya memang gimana Gi, kita juga harus tahu ya, maksudnya kayak gini tadi gimana sih pertolongan pertamanya supaya ya tadi mengurangi panik mungkin ya. Iya. Kalau panik masih tetap, Iya. cuman nggak sebegitu Iya. parah daripada kita yang nggak tahu sama sekali penanganannya. Iya. Utamanya mengikat tadi Mas Adit Iya, itu kita mengikat. harus sudah itu ya Sobat Asa harus sudah dihilangkan untuk mengikat erat-erat. Betul, mengikat betul. erat-erat. Jadi ya. mengikat erat, mensayat, menghisap ya. Nah, itu apalagi Itu ya. sudah tidak dianjurkan Berarti kalau lagi. menghisap nanti kena mulut kita kan tambah kita ya, yang kena ya. ya, bener mungkin apalagi kita Malahan- punya stomatitis atau mungkin kita punya sariawan Nah, itu. tambah jadi nih. Ya, gitu, Mungkin seperti kalau itu. orang dulu mungkin ya, Ya, sebelum itu. ada informasi apa segala macam dan dulu Ya. kayaknya apa ya, bukan ramuan sih, daun-daunan gitu kayak dulu Ya. sih mungkin lebih bisa ya dipakai untuk pengobatan mungkin zaman dulu. Kalau sekarang kan sudah teknologinya sudah semakin bagus, bisa menemukan serum ular berbagai macam jenis ya berarti ya. Ya, Berbagai macam jenis tadi yang dan spesies. Dokter siapa Tri Maharani. Maharani. Nah, itu tadi sudah Ya. menemukan berbagai macam tapi tetap tidak semua gigitan ular harus Betul. dikasih Betul sekali. serum. Oke. Oke Mas Adit, ini sudah ada yang gabung di live Facebook. Ada Komandan Kopi Bubuk Kopi Jambe hadir. Kemudian ada Bunda Titi dari kawasan Bendogerit. Ada Pak Gede hadir dari Indogerit Indonesia. Terima Mas Adit sudah mau berbagi ilmu di Radio Asa FM. Ya, sama-sama, Mbak Gede. Juga ada Kak Ros, kemudian ada Mas Adida, ada Mas Trimukti, juga ada Kak Ana Wijiana dari Juanda. Terima kasih. Ini Mas Adit, sebelum kita tutup ini mungkin ada closing statement dulu dari Baik. jenengan. Ya. Baik, seluruh peserta pendengar setia Asa FM, bahasanya memang betul gigitan ular itu merupakan kegawatan medis yang memerlukan perhatian segera. Tapi tidak semua gigitan itu memerlukan serum anti bisa ular, ya itu. Kemudian yang tidak perlu atau yang harus dijauhi ada 3 hal. Yang pertama adalah menghisap racun, kemudian mensayat, dan juga mengikat ya bekas gigitan itu. Langkah pertama cukup dengan tenang dan imobilisasi. Mungkin itu sedikit penutup dari saya. Mudah-mudahan sedikit sharing ini bisa memberikan manfaat terutama Amin. pendengar Asa FM baik di wilayah Kota Blitar dan sekitarnya. Oke, Gitu. terima kasih Mas Adit informasinya, berbagi informasinya untuk pendengar setia Radio Asa FM. Juga Mbak Ayu Capin terima kasih yang sudah kasih like di Radio Asa. Ada Kak Bima Putra, juga ada Kak Purnomo Pur dan Kak Syamsul Hidayah. Terima kasih ya. Dan jangan lupa setiap Selasa sore ikuti terus Bincang Sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar, dan tentunya akan selalu berusaha memberikan informasi tentang kesehatan dan dengan narasumber-narasumber yang jago nih tentunya. Oke Mas Adi, terima kasih banyak Sama-sama, Mbak. atas waktu luangnya di tengah kesibukannya. Di tengah-tengah kesibukan masih bisa meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan para pendengar setia Radio Asa FM. Dan nanti kalau kita panggil lagi untuk kasih
tema-tema yang lain bisa ya Mas Baik, Rit ya. insya Allah. Dan tentunya mungkin bisa ajak temennya yang lain dari Baik, bidang Oke, nanti saya banyak teman-teman yang ya. jago-jago juga. Nah, ini yang bisa diajak dari untuk instalasi. berbagi lah Kalau darurat istilahnya. yang tim-tim apa itu senior saya. Nah, Saya ini masih junior masalahnya. Wah, juniornya aja kayak gini ya Sobat Asa, gimana seniornya ini ya? baik. Ini Mbak Ayu tambah deg-deg nih. Oke, itu ya Sobat Asa perjumpaan kita di acara Bincang Sehat di edisi hari Selasa tanggal 17 Desember 2024. Dan akhirnya Mbak Ayu harus pamit undur diri. Mohon maaf atas segala hilaf. Insya Allah kita akan jumpa lagi di acara yang selanjutnya. Dan jangan lupa Radio Asa FM sambung Selaksa Asa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.